Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kukun Rakatoro. Hari ini kita akan membahas tentang jangka sorong. Ini kenapa kok lampunya tidak fokus? Nah, jangka sorong kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini memiliki beberapa kegunaan atau beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ialah mengukur ketebalan suatu benda. Misal di sini kita mau mengukur ketebalan ini, terminal ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur benda. Selain itu bisa juga untuk mengukur kedalaman. Misal kita mengukur kedalaman lubang ini. Nah, ini bisa untuk mengukur kedalaman atau juga untuk mengukur panjang serta lebar. Misal kita mau mengukur panjang ini, ya kan, atau lebarnya, ya kan. Dan juga kita bisa mengukur diameter benda. Misal kita mengukur diameter lampu ini. Nah, diameter luar ataupun diameter dalam. Ini diameter dalam. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya kan? Ini merupakan fungsi dari jangka sorong atau vernier kaliper. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagian-bagian jangka sorong. Nah, jangka sorong kan tadi seperti ini. Ini memiliki beberapa bagian-bagiannya. Tapi sebelum masuk ke bagian-bagian jangka sorong, boleh kalian klik like dan juga subscribe. Tapi kalau kalian tidak mau, itu diabaikan saja. Kita lanjut ke bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama adalah rahang dalam. Rahang dalam itu yang ini. Terdiri dari dua rahang. Yang pertama adalah rahang geser, itu yang ini. Bisa kita lihat, nah, dia bergeser-geser. Dan juga rahang tetap, ini yang tetap, dia tetap tidak bisa bergeser-geser. Nah, rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Jadi dia bisa mengukur diameter luar. Misal kita mau mengukur diameter dari lampu. Nah, dia bisa digunakan untuk mengukur diameter luar dari lampu ini. Nah, iya kan? Sudah terukur diameter luarnya. Misal kita mau mengukur diameter dari ini, atau kita mau mengukur diameter tutup botol. Nah, sip. Di sini saya mengukur diameter tutup botol. Nggih, Pak. Oh, tadi saya diajak pulang padahal saya nggak pulang. Hahaha, yaudah, kita lanjut. Kita mau mengukur diameter sebuah tutup botol. Nah, kita bisa menggunakan rahang dalam. Selanjutnya, kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah rahang luar. Rahang luar seperti rahang dalam. Dia terdiri dari rahang geser, yang ini rahang geser, dan juga rahang tetap, itu yang ini. Nah, rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Contohnya saya mau mengukur diameter dalam dari tutup botol. Kita bisa gunakannya seperti ini. Nah, oh salah. Oh, nah, nice. Nah, seperti ini. Atau di sini saya sudah menyiapkan lakban. Kita ukur diameter dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini kalau kalian lihat di, nah ini diameter dalam suatu benda. Bisa lakban atau apapun benda tersebut yang mau kalian ukur. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah depth probe. Depth probe itu yang ini, bagian ujung ini. Ini berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Nah, ini. Contohnya di sini saya menggunakan ini. Ada terminal.
saya mau mengukur kedalaman ini. Caranya kita gunakan ini. Iya kan? Kelihatan. Jadi dia bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Baik benda apa saja. Selanjutnya yaitu skala utama dalam satuan sentimeter. Bentar, biar fokus dulu layarnya. Oh ya, bagi kalian yang protes kok gambarnya jelek, karena ini saya menggunakan HP biasa bukan HP flagship, dan saya tidak berniat untuk melakukan rekaman, hanya ingin sharing saja tentang jangka sorong. Nah, itu. Nah, ini yang di bawah ini adalah skala utama dalam satuan sentimeter. Untuk bagian yang atas ini, di gambar tidak kelihatan. Nah, untuk bagian yang atas ini adalah skala utama dalam satuan inci. Jadi yang bawah satuan sentimeter, yang atas satuannya adalah inci ya. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya adalah skala nonius. Kalau yang tadi skala utama dia ada di sini, kalau yang skala nonius dia ada di sini, ada di rahang geser. Ada dua, ada di bawah, ada di atas. Kalau yang di bawah ini, yang di bawah ini dia adalah milimeter. Nah, nanti di jangka sorong itu ada beberapa. Ada yang satuannya 0,05, ada yang 0,02, dan juga ada yang 0,01. Tergantung. Maksudnya adalah di bawah ini. Kalau 0,05, satu strip di bawah dibaca adalah nilai 5. 0, 5, 10, 15, 20. Begitupun yang 0,02. Sedangkan yang di atas ini adalah satuan inci. Skala nonius dalam satuan inci. Nah, bagian yang selanjutnya adalah ini. Tombol pengunci. Berfungsi untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Misal kita sedang melakukan pengukuran terhadap ini aja lah, diameter luar dari tutup botol. Ketika kita sedang melakukan pengukuran, baik pengukuran benda apa saja, nah kita tinggal mengunci batang geser ya, tinggal menekan tombol pengunci. Ketika tombol pengunci ini sudah diputar, maka batang geser dia tidak akan bergerak. Ini saya lepaskan. Batang geser tidak bergerak sama sekali karena dia berfungsi untuk mengunci. Ketika ini saya lepas, ini dapat saya lepas dengan mudah. Dia bisa bergeser. Nah, sekian video sharing saya tentang jangka sorong. Apabila ada saran, masukan, dan kritik yang membangun, silakan kalian taruh di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya jelek, soalnya saya hanya memakai HP biasa, tidak memakai perangkat perekaman yang mahal. Oke, sekian dari saya. Check it out.